Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pemicu mata kuliah rekayasa data. Di pertemuan kedua, kali ini kita akan bahas terkait dengan data life cycle, peran data engineer, dan juga terkait dengan modern data stack. Baik, kita langsung mulai terkait dengan pemantik ya. Jadi tentu di dalam era data deluge atau banjir data saat ini sangat banyak gitu ya. Kita memproduksi data, kemudian juga data itu tersebar di mana-mana, sulit diakses ya. Dan juga data itu saat ini sudah menjadi aset yang penting gitu ya, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, tanpa ada dengan infrastruktur yang tepat, tentu datanya menjadi lebih susah karena dia punya karakteristik di era big data terkait dengan variety, velocity, value ya. Ini yang tentu menjadi karakteristik begitu ya, dari data yang skalanya besar terkait dengan volumenya, variety-nya beragam, ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ada yang semi terstruktur. Nah, juga kecepatan pertumbuhan datanya sangat cepat gitu ya, atau bahkan bersifat real time begitu. Sehingga ini era baru gitu ya, yang harus dihadapi dengan juga persiapan infrastruktur yang tepat. Lalu terkait dengan siklus hidup data ya, atau data life cycle, di kemarin kita sudah bahas di mana storage ya, itu atau data engineer itu perannya bagaimana mengingest gitu ya, mentransform dan juga serving. Nah, serving nanti untuk proses analitik, untuk proses machine learning dan seterusnya, itu tergantung dari kebutuhan. Tetapi yang jelas prosesnya itu ada di sini begitu ya. Prosesnya ada di sini. Ini adalah highlight dari seorang data engineer. Jadi bagaimana kita mengingest, mengumpulkan, mentransform ya, kemudian juga menyajikan. Lalu nilai strategisnya tentu terkait dengan kualitas data, efisiensi penyimpanan data ya. Jadi juga terkait dengan security ya, dan juga nanti akan mempermudah audit ya, ataupun juga mendukung AI dan juga analitik, karena tadi sampai di serving di sini teman-teman, sehingga penyajian. Nah, setelah penyajian ini terserah gitu ya, prosesnya mau ke analitik bisa gitu ya, ke machine learning bisa, ataupun bahkan untuk mengirim data ke sistem operasional atau kita kenalnya sebagai sebuah reverse ETL. Sehingga tentu dengan pengelolaan data menjadi siklus hidupnya sepanjang hayat begitu ya, untuk mengoptimalkan nilai organisasi gitu ya, nilai maksimal bagi organisasi. Tentu ini akan bisa mencegah redundansi, kemudian juga memastikan validitas data ya. Ini harapannya gitu ya, bahwa proses transform ya, proses ingestion yang dilakukan itu tentu menjaga dari proses redundansi yang akan terjadi, formatnya konsisten ya, tidak duplikat, kemudian juga menjadi lebih efisien gitu ya. Artinya dalam memindahkan ke cold storage ataupun melakukan delete gitu ya, ketika memang tidak relevan. Nah, ini juga akan mempermudah audit tentunya gitu ya, melacak datanya gitu ya, dan juga waktu modifikasinya dan seterusnya. Nah, lalu data engineer seperti yang sudah kita pelajari gitu ya di pertemuan berikutnya, bahwa dia merancang, seorang insinyur data itulah seorang data engineer, di mana arsiteknya, insinyurnya bagaimana dia akan membuat sebuah data yang mentah gitu ya, data raw ini tentunya dilewatkan menjadi sebuah nanti data siap pakai, tentu melalui infrastruktur yang dia bangun gitu ya. Artinya tentu harus secure, harus konsisten, harus efisien, dan juga siap dari mendukung gitu ya proses bisnis yang akan dilakukan. Nah, ini tentunya kompleks gitu ya, artinya tanggung jawabnya itu terkait dengan membangun, tidak hanya membangun tetapi juga menjaga dan juga mengoptimalkan dari infrastruktur data yang ada, agar tadi data streaming mengalir gitu ya, dari raw data atau dari data source atau data sumber gitu ya, ke tujuan yang nanti proses analitik mungkin ya, proses machine learning yang akan dilakukan itu adalah
harapannya seorang data engineer nanti bisa bertanggung jawab untuk itu. Nah, kalau modern data stack ya, ini adalah komponen gitu ya, dari komponen, teknologi, proses dan juga resource yang ada yang saling terhubung. Artinya tidak lagi bergantung pada satu database operasional yang terpusat ya. Karena tentu ekosistem modern itu dirancang untuk punya sumber data atau resource yang beragam ya, heterogen, bukan lagi dia homogen. Nah, itu juga kemarin mungkin sudah sedikit disinggung gitu ya. Nanti terkait dengan arsitektur juga ya, itu nanti berkaitan dengan prosesnya ya, seberapa kompleks gitu ya. Apakah dia akan menggunakan monolith saja atau dia microservice, itu juga tentu pertimbangannya gitu ya, bahwa database yang besar, data yang besar gitu ya, tidak mungkin akan dikelola dengan satu struktur yang sama gitu ya. Dia yang besar tentu datanya gitu ya, arti bisa dikelola dengan sumbernya beragam. Nah, ini data pipeline menjadi penting di sini ya. Ekosistem sebuah modern data stack di mana nanti ada ETL atau pipeline-nya di situ gitu ya, yang menopang tentunya dari mungkin data lake atau dari data warehouse, kemudian mungkin juga dari cloud storage. Nah, agar apa? Agar nilainya, value-nya gitu ya, itu tentu tetap bisa memberikan hasil gitu ya. Ya, bisa melalui API gateway, kemudian juga prosesnya tentu harapannya dia terdistribusi dari berbagai sumber, kemudian juga terintegrasi. Nah, sebagai gambaran kan tidak mungkin gitu ya sebuah sistem yang kompleks itu hanya satu jenis gitu ya, atau homogen. Artinya memang agak susah nanti terkait dengan pengelolaannya kalau tidak dari sumber data, kalau ataupun hasil yang dihasilkan atau insight yang dihasilkan itu tidak menjadi komprehensif kalau memang sumber datanya hanya satu. Kalau kita belajar hanya satu hal, belajar satu jenis, tentu ini akan berpengaruh ya terkait dengan quality yang dihasilkan. Nah, data engineer bertanggung jawab untuk itu gitu ya, membangun, menjaga, mengoptimalkan dari infrastruktur datanya. Nah, lalu dari evolusi ekosistem data tadi ya, modern data stack sebenarnya gitu ya, yang sudah banyak gitu ya sumbernya, dari cloud storage, dari data lake ataupun dari database operasionalnya itu sendiri, dan itu bisa dicampur gitu ya. Dari dulu era tradisional, sebuah era di dalam database yang terpusat semuanya gitu ya, kemudian masuk ke era big data, kemudian juga sekarang sudah masuk ke era cloud data dan AI. Ini sudah bermigrasi gitu ya, dari terdistribusi ya, tentunya menjadi terdistribusi, menjadi terintegrasi, lebih efisien ya, dan juga adaptif. Nah, ini pilarnya gitu ya, data centric. Tentu data adalah aset gitu ya, dimana dia penentu arah organisasi, karena itu akan jadi insight begitu ya. Keputusan bisnis akan digerakkan dari situ. Lalu juga berbasis cloud atau cloud native. Jadi ini beroperasi penuh di cloud. Nah, ini data modern seperti ini begitu ya. Lalu real time processing, ini bisa memproses informasi ya, deteksi fraud mungkin ya, atau rekomendasi e-commerce dan seterusnya. Nah, ini adalah 3 pilar dari sebuah ekosistem data yang modern. Dan pipeline ETL kembali lagi berperan di sini gitu ya, sebagai bridge, sebagai jembatan dari database yang banyak nih, yang terstruktur ya, ataupun dari API, dari file, dari sensor mungkin ya. Nah, ini bisa dihubungkan ke mana? Ke nanti sebuah mungkin single source of truth di dalam data warehouse atau data lake, itu bisa gitu digunakan ya, sehingga prosesnya ada di sini, dijembatani agar bisa mengalir ya. Nah, ini prosesnya tentu harus mempertimbangkan berbagai jenis sumber data tadi yang karakteristiknya berbeda-beda, sehingga bagaimana ini bisa mengalir, bisa dikirimkan gitu ya ke dalam sebuah data warehouse atau sebuah data lake. Nah, ini datanya gitu ya, di dalam seorang data engineer, data cleaning gitu ya, standarisasi, integrasi, ini
gerbangnya gitu ya, atau tengah-tengahnya, karena memastikan data mengalir secara bagus, secara mulus dari fase akuisisi data sampai siap untuk menciptakan value nanti di zona analis dan scientist begitu. Jadi kesimpulannya di topik kali ini, teman-teman, siklus itu tidak pernah berhenti gitu ya. Data life cycle itu akan terus berjalan dengan data yang baru yang sangat cepat. Arsitekturnya juga sangat vital gitu ya, karena ini adalah modal utama gitu ya, menopang dari jalannya seluruh analisis. Tanpa ada data yang mengalir, tanpa ada data streamnya, maka proses analitik tidak bisa terjadi, insight bisnis juga tidak dapat ditemukan. Sehingga tentunya ini sudah merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang data engineer, sehingga ekosistem terdistribusi tentunya ini salah satu juga gitu ya poin yang ada di dalam modern data stack. Baik, itu untuk video pemantik ya dari materi pembelajaran kita di data engineering atau rekayasa data pertemuan 2. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.